Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya mempersiapkan kalian untuk assessment ya. Jadi ujian. Jadi ujian ini ujian itu mungkin konteksnya itu nanti ada ujian teori yang sifatnya tulis menulis, yang mana akan menguji pemahaman kalian terhadap literasi, baca membaca, kemudian menerangkan dalam bentuk tabel, hitungan atau apa. Tapi yang kalau di saya ini, saya cuman mau menginterview kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari setelah saya berikan buku, ya, buku itu. Jadi kemungkinan besar nanti untuk kalian untuk kelulusan itu melalui ujian sekolah, ya. Karena kalau ujian nasional itu sudah diwakilkan dengan assessment kompetensi minimal AKM, ya, dimana nanti kalian akan diuji assessment nasional itu pengujiannya ada 3 AKM tadi yang saya sebutin tadi, assessment kompetensi minimal, kemudian itu survei perilaku. Nah, jadi kalian seorang pelajar itu harus mencerminkan sebagai pelajar yang bermoralkan Pancasila, ya, jadi Pancasilais. Kemudian yang ketiga, sekolah yang akan dicek apakah sekolah sudah menunjang dalam kebutuhan belajar kalian. Nah, video-video yang sudah saya berikan yang sudah saya rekam dan saya posting ke YouTube itu adalah sebagian dari nilai diri kalian. Makanya kalau ada video itu kalian absen saja dengan tujuan satu, bahwa kalian sudah mengikuti dengan aktif. Karena data itu akan direkam oleh sekolah dan data itu juga menjadi acuan saya pribadi untuk melakukan penilaian. Nah, untuk kali ini kita bahas P3E karena yang hadir cuma 3. Nah, cuma 30 menit saya akan memberikan pertanyaan. Kemudian berdasarkan catatan yang sudah kalian buka, boleh sambil dibaca, ya, boleh sambil dibaca. Tidak harus langsung menjawab, tapi boleh sambil dibaca, ya. Pertanyaan saya pertama kepada Fajar Arif Suseno, ya. Pertanyaan saya adalah, saya sudah membuat semacam daftar pertanyaan, ya. Fajar Arif Suseno. Nah, pertanyaan saya adalah, jelaskan tentang pengertian dari perawatan. Kemudian untuk Aryo Nurendra, ya, jelaskan tentang tujuan dari perawatan. Sedang kemudian untuk Andri Kurniawan, saya minta pengertian dari kegiatan perawatan preventif. Silakan mencari, saya kasih waktu sekitar 5 menit saja, ya, berdasarkan catatan kalian, atau kalau enggak cari lagi di bukunya, ya. Saya tunggu 5 menit. Tujuan perawatan ya Pak ya? Iya, betul. Kalau bisa langsung dijawab silakan. Ya. Ajar Pak, izin jawab Pak. Silakan. Ya. Tujuan perawatan yaitu memperpanjang kegunaan aset, menjamin kesejahteraan permasalahan produksi. Benar nggak Pak? Ini mana ininya? Ya, itu Fajar itu menjawab berdasarkan buku halaman berapa, Fajar? Tujuan pada buku halaman berapa ya? Coba. Nggak hafal ya Pak ya? Hah? Oh, itu berarti sudah dicatat sama Fajar ya? Apa pengertiannya tadi? Ya, dicatat. Oh, catat ya. Apa pengertiannya? Coba saya mau dengar kembali. Memperpanjang kegunaan aset, menjamin kesediaan permasalahan produksi. Tujuan perawatan. Ya, tujuan perawatannya. Jadi memperpanjang usia sebenarnya. Jadi kalau kita punya mesin atau kendaraan, untuk memperpanjang usianya maka harus ada perawatan secara rutin.
Oke, selanjutnya siapa lagi yang sudah dapat pertanyaan? Saya Pak. Aryo dulu, silakan Aryo. Perawatan atau maintain adalah suatu kombinasi semua tindakan atau kegiatan. Dalam hal ini adalah merawat atau memperbaiki dan dilainkan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan suatu mesin atau pada kondisi yang dapat diterima, Pak. Oke, ya. Jadi preventif. Berarti dia punya aspek-aspek seperti penjadwalan, persiapan spare part sebelum melakukan perbaikan. Jadi mesin itu dirawat, jadi tujuannya jangan sampai terjadi kerusakan yang tidak terdeteksi. Itu preventif, ya seperti yang kamu jelaskan. Nah, karena Amel baru gabung, Amel langsung saya kasih pertanyaan, silahkan mencari ya, saya kasih waktu mencari jawaban. Itu kegiatan pada perawatan preventif itu apa saja, Amel? Kegiatan pada perawatan preventif tadi sudah Aryo jelasin perawatan preventif itu apa. Nah, sekarang kegiatan pada perawatan preventif itu apa saja? Boleh dicek di bukunya ya, buku bacaan ataupun yang sudah dicatat. Oke, selanjutnya Andri. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Andri. Pertanyaannya apa ini, Andri? Pertanyaannya apa ya? Perawatan preventif ya, Pak? Iya, jadi untuk Amel kegiatan pada perawatan preventif ya. Tadi Andri dapat pertanyaan apa ya tadi? Saya kok lupa ya. Perawatan preventif, Pak. Perawatan preventif. Oke, gimana? Iya. Silakan langsung aja jawab aja. Perawatan preventif adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatannya yang direncanakan untuk pencegahan. Oke, ya. Jadi perawatan direncanakan untuk lakukan pencegahan. Nah, sekarang Amel, silakan Amel. Kegiatan perawatan preventif yaitu inspeksi, pelumasan, perencanaan dan penjadwalan, sama pencatatan analisis. Iya, betul ya. Jadi ada susunan-susunannya, ya, Nah, oke. Berhubung kalian cuman berlima, maka Bentar, saya log meeting dulu ya supaya nggak ada lagi yang masuk karena waktunya sudah mau selesai. Saya share screen saya ya. Saya share screen dulu. Bentar. Oke, sudah kelihatan bukunya di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, oke ya. Nah, ini buku yang kita peroleh, yang saya peroleh dari BSE ya, paket kalian teknik kejuruan ya. Nah, ini P3E, perawatan perbaikan peralatan elektronika industri. Gambarnya saja sudah jelas, ini gambar mesin ya, gambar mesin produksi. Nah, karena kalian orang teknik itu, maka yang kita bahas adalah aspek teknis. Jadi kegiatan kita itu kegiatan pembelajaran pertama, prosedur perawatan dan perbaikan ya. Nah, di sini ada uraian dan lain sebagainya. Kegiatan perawatan, jenis pekerjaan perawatan, perencanaan, suku cadang, organisasi dan inventarisasi. Nah, coba kita lihat langsung ke bagian nih pendahuluan ya. Perawatan elektronika industri di suatu industri merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung suatu proses produksi, mempunyai daya saing di pasaran untuk kepuasan konsumen. Nah, kalau sebuah mesin itu kualitasnya sudah mulai turun, bukan rusak ya, sudah mulai turun, maka harus dilakukan perawatan supaya mengembalikan ke posisi semula gitu. Nah, mesin itu kan jalan, kalau misalkan mesin itu dirawat dengan baik, maka kecenderungan kerusakannya itu bisa diketahui, bisa dideteksi ya.
kemudian bisa dilakukan perbaikan sebelum terjadi kerusakan. Nah, ini kalau kalian bekerja di maintenance, ini wawasan umum yang harus diketahui, ya, atau engineering. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah peta kompetensi. Kalian bisa amati sendiri. Kita di bagian teknik elektronika industri. Nah, ini bisa diketahui di sini, ya. Di sini ada perekayaan sistem kontrol industri, perekayaan sistem robotik, proyek perakitan elektronika, P3E. Ini ya. Artinya apa? Di sini kalian, ini adalah ilmu skill yang utama dalam nanti bekerja di dunia manufaktur, ya. Nah, oke, selanjutnya ruang lingkupnya ini langsung kita prosedur. Nah, ini perawatan dibagi dua, direncana sama tidak direncana. Untuk direncana dibagi lagi menjadi dua, preventif sama korektif. Nah, kemudian preventif itu ada yang berjalan, korektif itu adalah pasca kerusakan. Artinya gini, perawatan itu ada yang terencana. Kalau direncanakan artinya apa? Mesin itu berjalan, kita udah bisa mendeteksi apa yang harus dikerjakan pada saat mesin itu kondisinya stop. Nah, itu yang disebut dengan preventif. Jadi tidak menunggu rusak. Nah, preventif itu ada preventif yang kondisi mesin stop, dilakukan penggantian spare part, walaupun belum rusak ya, sudah mengarah ke kerusakan tapi belum rusak. Nah, ada yang kondisi berjalan. Mesin sambil jalan, apa yang bisa dikerjakan seorang maintenance atau engineering? Mesin lagi jalan. Oh, mungkin mengganti hal-hal yang tidak mengganggu produksi, ya. Mungkin mengganti cover atau melakukan pengisian oli, ya, sambil mesin berjalan. Ya. Yang penting tidak mengganggu produksi. Kalau korektif itu kegiatan aksi perbaikan, ya. Makanya di situ ada pasca kerusakan. Nah, kalau misalkan mesin itu terjadi kerusakan pada saat jalan kemudian rusak, stop, maka itu langsung dilakukan corrective maintenance atau perbaikan langsung di tempat. Nah, itu kegiatan perawatan yang terencana. Untuk kegiatan perawatan tidak terencana atau darurat, itu biasanya ini sangat tidak disarankan, ya. Ya, sangat tidak disarankan. Semua harus terencana. Kalau tidak terencana, maka jika terjadi kerusakan mesin itu akan berdampak pada proses produksi yang langsung stop. Nah, itu akan sangat merugikan, ya. Itu akan sangat merugikan. Nah, di sini disebutkan, ya, perawatan preventif itu terdiri atas inspeksi, pengamatan secara visual, ya, atau pengukuran. Kita punya alat ukur. Nah, nanti kalau di maintenance ada lagi untuk alat tester bearing. Jadi ngecek kondisi fisik mechanical bearing itu kondisinya bagus atau tidak, ya. Ini kegiatan preventif. Ada inspeksi. Kemudian pelumasan. Nah, tadi yang disebut Amel tadi. Apa yang dilumasi di situ? Ya jelas semua yang bergerak itu akan dilakukan pelumasan menggunakan oli, ya. Kemudian perencanaan dan penjadwalan. Setelah kita inspeksi, kita catat apa yang akan kita rencanakan, yang akan kita lakukan. Nah, itu, ya. Kemudian pencatatan dan analisis. Kita mendeteksi, setelah kita catat, kita memprediksi. Ini mesin ini, spare part ini kira-kira akan diganti kapan? Nah, seperti itu. Akan diganti kapan? Oh, mungkin 2 hari lagi, 1 bulan lagi. Oh, pada saat kondisi stop. Nah, makanya lihat di sini bisa dibahas, ya. Buku manual operasi, manual instruksi, kartu perawatan mesin itu kita melihat dari analisis tadi. Nah, itu, ya. Nah, jadi pada saat kita lakukan perbaikan mesin atau melakukan pencatatan, itu pasti di semua mesin itu ada semacam kartu mesin. Kartu mesin itu kayak kartu garansi, ya. Kartu garansinya beda dengan kartu garansi yang kita punya, ya, untuk barang-barang elektronika di rumah. Rusak dibawa ke servis, kalau dalam masa garansi maka akan bisa diklaim untuk perbaikan. Tapi kalau tidak bisa, ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan kartu mesin itu adalah di situ ada riwayatnya. Itu sudah diperbaiki berapa kali, rusaknya apa saja, kita bisa deteksi. Kalau kerusakan pada itu saja, sudah bisa kita siapkan spare part yang sama. Nah, tapi tetap dianalisis. Kenapa kejadian itu berulang? Ya, seperti itu. Nah, itu pencatatan analisis. Nah, selanjutnya perawatan korektif. Ya, nah, ini pendeteksian, periksa fungsi, kinerja, bandingkan dengan spesifikasi alat. Gitu ya. Kalau ada 2 mesin kita bandingkan,
ini mesin ini kok kelihatannya hasil produksi outputnya kurang, yang satu ini normal, banyak sejumlah output yang diinginkan oleh kegiatan produksi. Nah, ini dia membandingkan gitu. Apakah ini ada terjadi masalah tapi tidak rusak, ya. Kalau ini memang turun kualitas, maka harus dilakukan perbaikan. Nah, itu pada saat dia akan melakukan perbaikan pada saat betul-betul kondisinya rusak. Itu baru dilakukan koreksi. Nah, kemudian penentuan lokasi setiap fungsi, tiap blok. Jadi kita harus analisis di blok bagian per bagian. Jadi kalau kita melihat, misalkan saja gambaran gini, sepeda motor itu nggak bisa jalan. Kenapa? Kita ngeblok dulu bagian yang bergerak, roda, bagian untuk starter, busi dengan aki misalkan, bagian yang menggerakkan bagian penggerak roda, rantai. Nah, itu di blok-blok seperti itu. Nah, di blok itu tujuannya untuk mengetahui untuk membantu kecepatan kita dalam menganalisis. Contoh lagi, kalau kita power supply adaptor, ya, kok outputnya ini kok tidak DC tapi masih AC. Nah, kita bisa ngeblok. Apakah dari transformatornya bermasalah, ataukah dioda bridge-nya bermasalah, ataukah kapasitornya bermasalah. Nah, kita dari troubleshooting-nya dari masalah menuju ke depan. Jadi dari belakang menuju ke depan. Itu troubleshooting. Kalau perakitan dari awal menuju ke belakang, itu perakitan, ya. Nah, jadi kita harus bisa membantu dengan sistem blok. Jadi kita blok-blok bagian yang kita pahami, ya, tentunya. Nah, kemudian perawatan berjalan. Nah, tadi disebutin di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau perawatan dalam keadaan berjalan, kondisi mesin lagi jalan, ya. Tapi kalau misalkan kita bicara sebuah mobil berjalan, kita lakukan perawatan sambil jalan, itu tidak bisa, ya, karena tidak memungkinkan, ya, karena kecepatannya tidak stabil. Tapi kalau mesin produksi yang ada di pabrik, ya, dia mesinnya walaupun berputar rolnya berputar, tapi tetap mesinnya nggak kemana-mana, di situ saja. Itu bisa memungkinkan kita melakukan perawatan berjalan. Paling tidak melakukan pelumasan, ya, itu, atau cleaning mesin seperti itu. Nah, perawatan emergensi, pekerjaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Mesin tiba-tiba berhenti, rusak. Nah, itu adalah perawatan emergensi. Nah, perawatan pasca kerusakan. Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan dan untuk memperbaiki harus disiapkan suku cadang. Nah, jangan lupa kalian harus lakukan semacam inventarisir. Jadi kalau kita melihat sebuah mesin, kita harus tahu spare part-nya apa saja sih, gitu loh. Spare part-nya apa saja untuk kita lakukan persiapan. Jadi jangan mesin kita stop, kita nggak punya spare part. Gitu. Jadi spare part harus disediakan. Sebagai contoh, misalkan dalam kehidupan keseharian kita naik sepeda pancau, kita sudah tahu bahwa kondisi rantainya sering copot, ya, sering copot dipasang, sering copot pasang. Nah, rantainya sudah mulai aus, kemudian gearnya udah mulai aus juga. Nah, kita udah tahu kondisi itu secara visual mata udah kelihatan, tapi dikasih oli aja supaya tetap jalan, tapi sering copot juga. Nah, sebelum kita betul-betul terganggu dengan kerusakan yang lebih parah, maka kita beliin dulu rantainya atau belikan gearnya. Itu kalau kita seorang maintenance, ya, kita bisa lakukan perbaikan sendiri. Tapi kalau tidak, kita datang ke bengkel yang sudah siap dengan spare part tersebut, sehingga dalam hitungan menit dan jam itu sudah bisa dilaksanakan perbaikan dan kalian bisa beroperasi kembali. Sama seperti mesin produksi. Jadi nggak nunggu rusak parah baru diperbaikin, gitu. Semuanya itu harus terjadwal dengan baik. Nah, makanya itu disebut preventif, ya. Tapi ada saja sudah dipreventif dengan baik, kemudian tidak terduga terjadi kerusakan. Nah, itu lain cerita. Yang penting tugas kita sebagai seorang perencana preventif sudah tahu apa yang harus dikerjakan pada saat mesin kondisi normal. Kemudian menuju penurunan kualitas, kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, ini adalah istilah umum dalam perawatan. Stop mesin. Nah,
Mesin itu ada istilah availability. Jadi periode waktu di mana fasilitas atau peralatan dalam keadaan siap untuk dipakai operasi. Ya. Jadi availability, ya. Kemampuan. Kemudian downtime. Periode pada waktu fasilitas peralatan dalam keadaan tidak terpakai. Jadi gini, pada saat mesin itu jalan normal tiba-tiba terjadi kerusakan. Dia berhenti. Titik berhenti itu langsung dihitung 0. 0, 1, 2, 3 berapa menit terjadi. Ya, itu adalah downtime. Jadi misalkan dihitung downtime-nya terjadi 5 jam, ya ditulis 5 jam itu dalam laporan perawatan mesin, ya bahwa terjadi stop mesin karena rusak itu downtime-nya 5 jam. Jadi downtime itu satuannya adalah waktu menit ataupun jam. Kemudian cek, menguji dan membandingkan terhadap standar yang ditunjuk. Nah, cek pemeriksaan. Kalau kita lihat sebuah motor listrik itu berputar, tetapi pakai tangan saja kita putar pakai tangan nggak bisa, itu berarti terjadi kemacetan di dalam, berarti itu rusak, yaitu harus dilakukan perbaikan. Itu yang disebut pemeriksaan. Pengecekan atau pemeriksaan bisa secara visual mata atau berdasarkan pengukuran. Kita punya multitester, bisa kita gunakan untuk mengukur ada tegangan atau tidak. Itu pemeriksaan atau pengecekan. Kemudian ini ada facility register, alat pencatat, fasilitas peralatan, istilah lain juga disebut inventarisir peralatan atau fasilitas. Itu adalah pencatatan. Ya, kita mencatat spare part atau kalau kita sebuah manajemen toko, di situ kita jualan alat tulis kantor, anggaplah itu spare part juga, ya. Itu terdiri atas 5 box pulpen, 2 box pensil. Nah, isinya masing-masing box itu satu lusin 12. Kita catat awal datang 12. Terjadi proses pemakaian sisa 2, maka ditulis sisa 2. Tanggal berapa berkurangnya, tanggal berapa masuknya. Sehingga kita tahu bahwa ada proses pemeriksaan dari facility register. Jadi dicatat gitu ya. Kemudian maintenance management, organisasi perawatan dalam suatu kebijakan yang sudah disetujui bersama. Biasanya ini berupa maintenance management itu adalah rapat forum untuk mengatur apa yang harus dikerjakan. Ya, ini rapat forum. Jadi ada pengaturan, ada pimpinan di situ yang memberikan pengaturan dan perintah kepada kita untuk job desk, atau job desk itu adalah deskripsi kerjaan yang harus kita lakukan. Kemudian di sini ada maintenance schedule. Maintenance schedule, suatu daftar menyeluruh yang berisi kegiatan perawatan. Jadi maintenance schedule itu adalah jadwal. Jadi kalau ada mesin itu 3 unit, nanti kita bareng-bareng 1 unit mesin itu berapa orang direncanakan, apa saja yang harus dilakukan preventif. Kemudian setelah itu kita kerjasama dengan tim produksi, kita mencoba bagaimana runningnya itu oke apa enggak, seperti itu. Kemudian maintenance planning. Nah, suatu perencanaan, namanya juga rencana, planning. Jadi mesin ini misalkan kondisi jalan normal, kualitas sudah mulai turun. Nah, selanjutnya apa yang dikerjakan adalah merencanakan perbaikan, ya. Nah, itu jadi perencanaan perbaikan. Jadi misalkan mesin ini akan diperbaiki tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, maka mesin itu harus stop, kita lakukan perbaikan atau preventif di situ. Nah, selanjutnya ada overhaul. Overhaul kata lain adalah bongkar, kemudian diperbaiki, pemeriksaan menyeluruh sebetulnya, ya. Overhaul itu adalah pemeriksaan dan perbaikan secara menyeluruh. Turun mesin bahasanya, ya, bahasa yang mudah kita pahami kalau di lapangan. Pak, waduh ini mesinnya harus turun, bukan mesinnya diturunkan ke bawah, bukan, tetapi dilakukan bongkar, pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian dilakukan perbaikan. Jadi overhaul itu bisa terjadi karena kerusakan atau karena preventif. Oh, ini tidak rusak, tapi ini jadwalnya. Nah, kembali lagi ke atas tadi, maintenance planning, ada rencana untuk lakukan perbaikan menyeluruh. Jadi dibuka semua, diperiksa, dibersihi mesinnya, kemudian dipasang kembali, kemudian dites. Nah, ini ada tulisannya tes, membandingkan keadaan suatu alat fasilitas terhadap standar yang dapat diterima. Sebelum preventif, itu kondisinya gimana? Sesudah bagaimana? Nah, itu adalah tes. Jadi sebelum kita preventif, ini mesin tidak rusak. Jadi misalkan kecepatannya itu 100. Setelah kita overhaul jadi 90, berarti ada yang salah di sini. Nah, itu yang harus kembali lagi ke analisa tadi. Apa ini yang menjadi masalah? Nah, itu harus dilakukan perbaikan. Kalau dia sebelumnya 100, maka kalau bisa setelah preventif, itu pada saat kita tes,
itu bisa 120, 150 lebih baik dari sebelum di preventif. Nah, kemudian user atau pemakaian peralatan fasilitas. Usernya, misalkan ini mesin tekuk, ya mesin tekuk, pembuat boxnya sound system. Lah, ini usernya siapa? Itu nama operatornya siapa, departemen apa, mungkin banyak departemen, supaya pada saat kita penjadwalan tidak salah catat, ada 5 mesin bentuk sama tetapi divisi beda, nomor mesin ada. Nah, kita tidak mencantumkan mesin yang nggak apa-apa diperbaikin, mesin yang rusak malah kita biarkan, karena apa? Kita tidak menentukan user yang mana. Nah, itu harus direncanakan. Kemudian owner, pemilik peralatan fasilitas, kemudian vendor. Nah, vendor ini adalah kalau kita mencari spare part ya, kita memerlukan spare part tertentu dalam perbaikan, maka vendor ini adalah kayak semacam agen resmi, ya, agen resmi atau toko yang menjual spare part yang kita butuhkan, ya. Seorang atau perusahaan yang menjual peralatan perlengkapan pabrik-pabrik dan bangunan. Nah, shut in, ya, sengaja dimatikan secara manual. Shut down, mendadak mati sendiri, ya. Shut in. Nah, jadi ini istilah, ya, istilah dalam pengeboran minyak. Waduh, jauh sekali ya, gitu. Nah, perencanaan perawatan, ya, urutan perencanaan fungsi perawatan yang akan ditentukan, pengorganisasian, pengontrolan dan pencatatan, pengumpulan, penerapan dalam penerapan bentuk perawatan yang dipilih. Ya, kemudian ini adalah sasaran perencanaan perawatan. Nah, perencanaan perawatan menyangkut hal-hal sebagai berikut, ya. Kemudian ini bisa dibaca sendiri kurang lebihnya. Oke. Nah, saya rasa cukup waktunya. Nanti gabung lagi kita sekitar pukul 1 ya. Jadi kumpul lagi semua rame-rame di pukul 1. Kalian sekarang sudah selesai sesinya, sesi 30 menit di kalian sudah selesai. Nanti kita jumpa lagi pukul 1 ya, pukul 1. Nanti pertanyaan semua silahkan di pukul 1 nanti ya. Kita kumpul lagi pukul 1 rame-rame. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjut dengan kelompok berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan. Jadi itu kalau dalam saat ini ya, kita itu mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar itu terdapat asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri atas 3 ya. Pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah survei karakter diri kalian harus sesuai dengan aspek-aspek nurani dari Pancasila. Yang ketiga adalah survei lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Nah, kemudian semua video yang saya berikan ke kalian, yang saya terbitkan atas dasar rekaman diri kita, itu merupakan adalah citra dari pola belajar kalian di sekolah, walaupun dalam masa pendidikan jarak jauh. Jadi saya mohon foto dirinya atau video dirinya harus muncul. Tujuannya apa? Nanti akan dilihat oleh pihak sekolah. Paling siang ini nanti mereka akan ngecek dari hasil video yang ada ya. Makanya saya minta tolong video yang saya posting di YouTube, saya minta wajib untuk kalian absen di bawah kolom komennya itu ya. Oke, saya mulai pertanyaan saja ya. Langsung saya urutkan, ruangan saya kunci ya. Jadi kawan lain tidak bisa masuk karena memang sudah melewati waktu yang saya tentukan ya. Nah, yang pertama untuk Kevin ya, Kevin Leonardo ya, boleh bisa sambil membaca ya. Saya berikan kesempatan untuk mencari jawaban.
jelaskan tentang pengertian dari perawatan. Ya, Kevin. Ya, Ini Pak. Kevin. Kemudian yang berikutnya Haidar Ausuf. Haidar, jelaskan tentang tujuan. Nah, kalau tadi Kevin pengertian, Haidar itu tujuan. Ya. Nah, selanjutnya Kevin Ronald. Ya Pak. Kevin Ronald ini jelaskan perawatan yang direncanakan. Ya, perawatan yang direncanakan. Nah, selanjutnya Keisha. Ya. Keisha, jelaskan perawatan yang tidak direncanakan. Ya, jelaskan perawatan yang tidak direncanakan. Selanjutnya Nabila. Ya. Kalau tadi tidak direncanakan, Nabila ke bagian perawatan yang direncanakan. Ya. Kemudian Farhan Kurniawan. Ya Pak. Kegiatan perawatan preventif, ya. Jelaskan kegiatan pada perawatan preventif itu apa saja, ya, Farhan. Kemudian yang ketujuh Rizal Maulana itu jelaskan apa yang dimaksud dengan pencatatan dan analisis. Ya, Rizal. Ya, jelaskan pencatatan dan analisis. Kemudian siapa lagi yang belum? Oh, Mahendra. Saya Pak Mahendra. Ya, Mahendra. Apa yang disebut dengan korektif? Ya, korektif perawatan. Ya. Nah, itu saja pertanyaan yang saya berikan ke kalian. Saya minta itu kalian cari jawaban. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau sudah siap menjawab, silahkan untuk menjawab. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaannya ada di kolom chat, bisa dilihat. Ya, siapa tahu kelupaan. Monggo, silakan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Kalau udah siap langsung aja. Siap. Siapa? Saya boleh jawab sekarang. Boleh Kevin. Kevin boleh. Jangan lupa setiap kali kalian menjawab, tampilkan wajahnya. Kevin udah tampil. Ayo, lanjut. Perawatan adalah suatu kombinasi semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan suatu mesin, Pak. Iya. Diulang. Perawatan adalah suatu kombinasi semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan suatu mesin. Mempertahankan apa ini? Mempertahankan apa? Suatu mesin. Yang dipertahankan apa? Mesin, Pak. Mesinnya. Kita ambil dalam gambaran umum ya. Coba Kevin, coba bayangkan. Kalau saya mau mempreventif sepeda gunung saya, tujuannya apa kalau saya melakukan perawatan sepeda gunung saya? Tujuannya agar tidak rusak, Pak. Nah, Dan mempertahankan mesinnya biar selalu. Iya, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan artian dari perawatan, ya. Jadi mempertahankan kondisi seperti semula, ya, seperti awalnya. Jadi seperti fungsi normalnya, seperti itu. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang jawab? Silakan. Haidar Pak. Haidar. Oke, Haidar. Wajahnya dikeluarkan Haidar. Ini kok wajahnya kucing ini. Haidar. Oke, Haidar. Iya. Oke, Haidar. Silakan menjawab, Haidar.
Tujuan perawatan memperpanjang penggunaan aset dan ketersediaan optimum peralatan untuk produksi, menjamin kesiapan seluruh peralatan yang diperlukan. Iya, betul. Jadi tujuan dari perawatan itu tadi ya, tujuan dari perawatan kembali dari definisi si Kevin ya. Jadi mempertahankan kondisi situasi sebuah mesin itu seperti semula, mempertahankan kondisi. Ya kalaupun mesin karena termakan usia turun berapa persen dari kualitasnya dia, setidaknya kita bisa mendeteksi jika terjadi gangguan apa yang harus kita kerjakan. Ya, itu tujuannya perawatan mesin. Jadi menjaga supaya mesin itu seperti semula kondisinya, seperti awal. Jadi mesin itu setiap tahun pasti akan mengalami penurunan kualitas. Tetapi penurunan kualitas itu dengan adanya perawatan kita harapkan dia bisa tetap seperti performa awalnya, tetap 100%. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada yang lagi menjawab, silakan. Silakan, ada yang menjawab. Farhan? Saya, Pak. Oke. Belum. Siapa? Kevin? Kevin Ronald? Saya, Pak. Ayo, silakan Kevin. Kevin Ronald. Perawatan yang direncanakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dilaksanakan secara rutin. Ya, betul. Jadi namanya perawatan yang direncanakan itu ada rutinitas yang direncanakan untuk lakukan perbaikan. Jadi tidak nunggu mesinnya rusak, tidak nunggu mesinnya mengalami gangguan, tetapi sudah kita rencanakan apa yang harus dikerjakan menjemput kondisi masalah. Jadi misalkan mesin itu kondisi jalan, kita bisa lakukan preventif sambil jalan, artinya misalkan kita ngisi oli, mengecek kondisi, melakukan pengukuran ya, membersihkan area kerja mesin. Nah seperti itu ya. Jadi perencanaan itu intinya adalah kita rencanakan segala sesuatunya sebelum terjadi permasalahan. Oke, Kevin Ronald, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Iya, Pak. Siapa? Dong, Siapa nih? Keisha. Oh, Keisha. Wajahnya nggak kelihatan jadi nggak tahu saya Keisha. Nah, Keisha apa Tono? Oh, Keisha. Beneran Keisha. Saya kira Tono. Silakan Keisha, silakan menjawab. Keisha. Perawatan yang tidak direncanakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan tidak dapat diduga, namun harus dapat diantisipasi. Ya, seperti itu. Jadi perawatan yang tidak direncanakan itu kayak apa? Mesin kondisi normal, kita udah lakukan preventif, udah lakukan perencanaan perbaikan segala macam. Misalkan tanggal 12 itu rencana untuk preventif, kita udah tahu masalahnya, ya. Tiba-tiba sebelum tanggal 12, tanggal 10 mesinnya stop, rusak. Nah, itulah yang disebut dengan tidak terencana, ya. Tetapi kita sudah menduga akan rusak, cuman mungkin masa pakai kita, analisa kita terjadi di tanggal 12, kita lakukan perbaikan. Tapi ternyata tanggal 10 sudah masalah. Nah, maka itu dilakukan langsung perbaikan dan preventif di saat terjadinya gangguan. Ya, maka pekerjaan seorang maintenance atau engineering di manufaktur atau di industri itu standby kalau tidak ada gangguan, mereka lakukan preventif. Tapi kalau ada kerusakan cepat mereka aktif. Tetapi aksi mereka udah mendeteksi masalah yang ada. Ya, oke, terima kasih Keisha. Lanjut, siapa lagi? Nabila. Mana wajahnya Nabila? Nabila. Nggak kelihatan wajahnya Nabila. Ya kalau ditutupin nggak kelihatan Nabila. Belum mandi kali dia, Pak. Asal. Ayo Nabila. Langsung jawab Nabila. Perawatan Ya. adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan pencegahan atau preventif. Ya. Oke, jadi itu preventif ya, seperti itu, perawatan preventif. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa menjawab? Rizal,
Sudah? Silakan Rizal. Iya Pak. Ya, silakan Rizal. Wajahnya mana nih Rizal? Nggak kelihatan nih. Oh iya. Pencatatan dan analisis. Iya, apa itu? Gejala ganteng Pak. Untuk membantu pencatatan, pekerja perlu dilakukan pencatatan yang berguna untuk menentukan perencanaan dan keputusan-keputusan yang akan diambil. Analisis yang dibuat berdasarkan catatan tersebut akan membantu. Oke, ya. Itu sudah di situ ya, pencatatan dan analisis. Nah, jadi maksudnya seperti apa? Mesin produksi itu di pabrik itu biasanya ada kartu mesin sama historical mesin. Nah, di situ tercatat mesin itu dari waktu ke waktu kondisinya seperti apa. Misalkan sudah diperbaiki 5 kali dengan tempat yang sama kerusakannya, maka itu menjadikan dasar prioritas utama kita untuk melakukan persiapan perbaikan di situ, ya. Jadi misalkan ini kalau kita bilang mesin backmaking ya, membuat plastik. Setiap kali dia membentuk plastik bungkus, ya, itu ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, karena ada rusak di valve, ada segala macam. Nah, itulah yang harus dilakukan perencanaan. Jadi kita menganalisis itu berdasarkan catatan histori sebelumnya. Itu. Tapi kalau sudah dilakukan analisis, kemudian kerusakannya malah berpindah ke yang lain, maka kita tetap lakukan perbaikan sesuai analisis awal, kemudian ditambahkan dengan masalah yang saat ini. Oke, selanjutnya siapa lagi? Mahendra. Saya Pak. Farhan. Ayo Farhan, silakan Farhan. Wajahnya mana Farhan? Preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal, umumnya secara periodik, di mana sejumlah tugas pemeliharaan seperti inspek, perbaikan, pergantian, kebersihan, pelumasan, dan penyesuaian dilaksanakan. Ya, itu perawatan preventif ya. Oke. Selanjutnya Mahendra, silakan Mas. Ya, Mahendra. Perawatan korektif memperbaiki dan meningkatkan prosedur ini diterapkan pada peralatan mesin yang sewaktu-waktu dapat rusak. Jadi bisa memperbaiki dalam kaitan ini perlu dipelajari penyebabnya. Ya. Jadi perawatan preventif ya. Saya suara saya menggema. Karena speaker kalian menyala. Jadi perawatan preventif itu perencanaan. Sedang korektif itu adalah aksi perbaikan. Nah, seperti itu. Kalau preventif itu tidak tunggu mesin rusak, ya. Tapi kalau korektif, mesin kondisi sudah kurang kualitas dan kemudian rusak, itu dilakukan korektif. Nah, di dalam preventif juga terjadi korektif, ya. Jadi preventif itu bukan berarti tidak ada yang rusak, bukan. Tetapi dia sudah mendeteksi di awal. Tetapi di dalam preventif juga ada korektif jika terjadi tadi unplanned maintenance. Tiba-tiba tidak terencana dia rusak. Sudah kita rencanakan tanggal 12 untuk perbaikan, kita harus lakukan korektif perbaikan di tanggal 10 karena itu sebuah masalah, ya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah tampil di layar kalian buku P3E kita. Sudah tampil. Nabila, bantu jawab. Sudah tampil nggak? Bantu jawab. Sudah tampil nggak nih? Masih gelap? Gelap Pak. Masih gelap. Iya. Sekarang udah tampil? Sudah ada. Nah, ya. Ada. Nah, ya. Jadi buku yang saya bagikan ke kalian sama seperti yang dulu juga.
Cuman saya refresh ulang ingatan kita karena buku ini harus kita selesaikan dalam waktu 1 semester ini ya untuk mendukung nilai kalian. Nah, ya di sini sudah ada daftar isinya jelas apa yang kita kerjakan dan kalian belajar juga nggak keluar dari buku ini kok. Boleh menambah informasi melalui media umum ya dari Google, dari semua internet sumber. Yang penting itu memuat dari materi belajar. Nah, ya. Nanti saya bahas lagi ya, nanti saya bahas. Kemudian saya ingatkan ya bahwa siang ini nanti jam 1 kita kumpul lagi. Jadi sesi per sesi itu cuma 30 menit, tetapi jam 1 kita kumpul lagi. Kita kumpul lagi, saya jelasin lagi mengenai bab 1 ya, bab 1. Jadi pada saat nanti kalian masuk sekolah, kalian sudah dilengkapi dengan pemahaman dan wawasan. Terus jangan lupa karena ujian nasional itu sudah digantikan asesmen nasional, kemudian faktor kelulusan itu dari sekolah. Nah, maka saya akan terus menambahkan pemahaman dan teori-teori. Kemudian untuk praktek, mungkin nanti saya akan diskusi dengan Pak Alan bagaimana mengkondisikan. Sebagai Kaprodi, Kepala Program, bagaimana mengkondisikan kalian untuk punya keterampilan setelah lulus. Nah, itu menjadi agenda besar dari semua guru produktif. Nanti siang jam 1 saya jelaskan kembali. Jadi untuk sesi ini saya tidak memberikan tanya jawab nanti jam 1 kita kumpul lagi ya. Terus semua video akan saya Pak, upload. saya boleh nanya nggak Pak? Ya, dadakan nanya, silakan. Silakan. UKK apa masih tetap berlanjut Pak? Uji kompetensi keterampilan lagi dalam pembahasan. Jadi jadi maksudnya begini. Situasinya untuk UKK kalau dari instruksi dari Kemendikbud itu tidak ada instruksi. Akan tetapi apakah UKK itu kan kita menentukan tetapi apakah bisa diselenggarakan secara internal uji kompetensi keterampilan. Nah, itulah yang mungkin lagi diupayakan. Bagaimana UKK tetap ada tapi internal, karena UKK yang sebelumnya memanggil perusahaan dari DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri datang ke sekolah kita untuk menguji kalian. Nah, untuk itu teknisnya belum disepakati, belum diputuskan ya. Itu masih dalam tahap pembahasan. Akan tetapi karena kita SMK wajib ada semacam indikasi bahwa kalian memiliki keterampilan di bidang ini, wajib ada ya gitu. Kalau misalkan SMA kan tidak ada UKK-nya ya, karena memang dia bukan sekolah kejuruan, tetapi kalian adalah sekolah kejuruan, harus ada. Cuman untuk teknis masih dalam pembicaraan. Jadi itu jawaban saya untuk Kevin ya. Jadi kalau secara nasional Kemendikbud itu saya berdasarkan website yang saya baca, uji kompetensi keterampilan itu tidak ada, tetapi digantikan dengan uji keterampilan sekolah. Nah, mungkin nanti teknisnya gimana, saya belum dapat informasi lebih lanjut. Ya, tunggu saja di bulan Februari awal, nanti ada informasi lanjutan. Jam 1 nanti kita ketemu lagi, kita akan bahas sedikit. Ya, oke, kita aja. Siap Pak, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi nanti jam 1 ya. Jam 1 kita mulai lagi ya. Jam 1 untuk pembahasan 30 menit, nggak lama-lama kok, 30 menit aja. Kemudian saya cuma menjelaskan semua materi yang sudah kita pertanyakan. Karena apa? Pertemuan berikutnya kita membahas lagi sampai tuntas ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian bisa mengikuti semacam ujian kecil dari saya ya. Jadi kalau ujian itu ada teori, ada praktek. Nah, sekarang saya menguji secara lisannya ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan rangkuman atau mencatat semalam, minimal baca. Saya masih mengizinkan untuk sambil membaca kok, nggak ada masalah. Nah, itu akan membantu kalian dalam menyelesaikan pertanyaan yang saya berikan ya.
seperti itu. Nah, saya memberikan kesempatan untuk membaca kok ya, tenang saja ya. Yang penting kalian mengikuti dulu. Untuk kawan-kawan lain mungkin belum masuk, kita sambil menunggu. Saya bagi saja dengan urutan saja ya. Jadi saya mulai dari saya itu selalu bingung nggak ini panggilannya ini Okta dulu. Okta nomor 1 ya, Okta nomor 1. Kemudian nanti soal nomor 1 ya, nanti sebentar saya posting. Okta soal nomor 1, Rizkul nomor 2, kemudian Pandu nomor 3, kemudian Safwan nomor 4, kemudian nomor 5 itu Amel ya. Amel ngintip ya, itu Amel ya. Siti ya nomor 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nomor 6 Randy, nomor 6 Randy ya, nomor 6 Randy. Nah, sekarang saya posting soalnya di kolom chat ya, di kolom chat saya posting soalnya ya. Yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya sparekan 7 atau 8. Dah, saya langsung aja. Ada 12 pertanyaan, tetapi masing-masing pegang pertanyaan sendiri-sendiri tadi ya. Silakan mencari jawaban ya. Itu ada 12 pertanyaan, tetapi saya cuman item sejumlah kalian hadir. Tadi ada 7 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya hilang ya. Buka buku, Pak. Boleh, sambil membaca juga boleh kok. Tujuannya kan kita membaca ya. Itu. Nah, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban. Nah, Noval belum dapat ya? Belum, Pak. Noval masuk ke nomor 8. Saya posting ulang kalau misalkan baru masuk. Nah, nomor 8 Noval ya. Noval nomor 8, pertanyaan nomor 8. Pandu, Iya, sudah Pak. Pandu? Siapa? Pandu? Oh, Pandu hilang lagi. Oke. Selanjutnya Putra Ersa nomor 9 ya. Nih, nomor 9, pertanyaan nomor 9. Silakan mencari jawaban. 5 menit waktunya sebelum kita mulai menjawab. Yang sudah siap langsung jawab. Monggo silakan. Karena waktu kita cuma 30 menit. Okta udah siap, Pak. Boleh. Nomor berapa Okta pertanyaannya? Nomor 1. Ya, pengertian dari perawatan. Silakan Okta. Langsung jawab ya, Pak. Boleh. Pengertian dari perawatan yaitu kegiatan untuk memelihara, menjaga fasilitas peralatan industri, mengadakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyesuaian maupun penggantian sebagai peralatan yang diperlukan agar sarana fasilitas pada kondisi yang diharapkan dan selalu dalam kondisi siap pakai. Ya, betul ya. Jadi kondisi harus siap pakai. Itu maka tujuan perawatan. Jangan terjadi ada gangguan yang tidak bisa diidentifikasi atau diprediksi kalau emang itu ada masalah ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Siapa nomor 2? Halo, Pak. Oke, Rizkul bisa jawab. Rizkul, silakan Rizkul. Wajahnya mana Rizkul? Ditunjukkan dong. Iya, Pak. Tunggu, Pak. Iya. Nungguin nih mulai tadi. Aduh, kenapa nih? Aduh, Rizkul. Itu ada outlet bagus di belakangnya Rizkul itu. Itu adalah Volkswagen ya, tahun 60 apa 70 tuh.
Volkswagen, mobil dari Jerman itu. Kalau tulisnya kan VW ya, tapi kalau di Jerman bacanya VW ya. Rizkul, mana wajahnya Rizkul? Jangan bilang Rizkul belum pakai baju nih. Ayo. Namanya Rizkulo Pak, kalau dipanggil Tile. Rizkula bagus ya, dipanggil Tile ya. Oh ya udah, kalau Rizkul belum siap ya, kita lempar ke yang 3. Siapa yang siap dulu? Ayo, Rizkul belum siap nih. Siapa yang sudah siap? Tampilkan wajahnya untuk menjawab. Saya udah. Lanjut, ayo lanjut. Tapi itu nomor 5 ya Pak? Iya, ya silakan. Saya lupa, soalnya apa ya? Nomor 5, jelaskan perawatan preventif ya. Perawatan preventif ada kan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya. Apakah hanya seperti itu saja? Apakah jawabannya hanya seperti itu saja? Jadi perawatan preventif. Ruang lingkup pekerjaan termasuk inspeksi perbaikan dan penyetelan sehingga perawatan. Gitu Bapak? Oh iya. Catatnya begitu Pak. Oh iya, catatannya begitu. Iya. Repot ini ya. Singkat, padat, nggak mau panjang ya. Oke, selanjutnya siapa yang kelanjutan membaca? Siapa? Silakan yang menjawab pertanyaan. Safwan. Pak. Randy dulu. Ayo Randy, silakan Randy. Ya, Safwan dulu nggak apa-apa. Jangan lempar-lemparan, sudah Saya diri dulu. ya. Ya. Saya nomor 6 Pak. Nomor 6. Kegiatan pada perawatan preventif. Ya, apa saja? Ada 3, ada 4. Ada 4, apa saja? Ada kegiatan infeksi, pelumasan, perencanaan dan penjadwalan, sama pencatatan dan analisis. Ya. Kegiatan infeksi dibagi ada 3, infeksi bagian luar, bagian dalam, dan frekuensi infeksi perlu dilaksanakan secara benar mengenai pada pengalaman dan jadwal program. Pelumas, komponen-komponen dalam mesin bergeser seperti ragi, bantalan tersebut harus diberi pelumas secara teratur agar alat dapat bekerja dengan baik dan awet. 3. Kegiatan perencanaan dan penjadwalan. Suatu jadwal program perawatan perlu dilaksanakan dan harus dilaksanakan dengan baik. Perawatan harus dibuat secara lengkap dan terperinci menurut spesifikasi yang diperlukan. 4. Pencatatan dan analisa, di mana bentuk dari pencatatan tersebut dapat berupa buku manual operasi, manual instruksi perawatan, kartu riwayat mesin, daftar permintaan suku cadang, kartu infeksi, catatan kegiatan harian, catatan kerusakan, dan lain-lain. Analisa yang dibuat berdasarkan catatan tersebut akan membantu dalam hal melakukan pencegahan, mengetahui tingkat kehandalan peralatan atau mesin, menentukan umur peralatan atau mesin, memperkirakan kerusakan peralatan atau mesin, menentukan frekuensi pelaksanaan infeksi, menentukan untuk pembelian peralatan atau mesin baru yang lebih baik. Sekian Pak dari saya, terima kasih. Iya, oke, terima kasih Randy. Oh, itu udah sangat lengkap itu ya, dijabarkan sama Randy. Oke. Nanti kita akan bahas pukul 1. Nah, sekarang lainnya siapa? Rizkula? Oh, Rizkula menghilang. Safwan, silakan Safwan. Nomor 4 Pak. Nomor 4. Perawatan yang tidak dapat direncanakan merupakan kegiatan dan perbaikan yang tidak dapat diduga namun harus dapat diantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan. Ya, jadi perawatan yang tidak direncanakan tetap dapat antisipasi. Jadi misalkan preventive maintenance, perencanaan yang tadi disebutin Randy tadi, ya udah dilakukan inspeksi segala macam untuk melakukan rencana untuk stok mesin,
kemudian lakukan perbaikan, ternyata misal contoh tanggal 12 stop mesin, kita lakukan perawatan segala macam, tiba-tiba tanggal 10 udah rusak. Nah, itu bukan tidak diprediksi, cuman mungkin masa kerusakan lebih cepat daripada prediksi dalam preventive maintenance. Nah, tetap lakukan korektif. Nah, artinya apa? Jadwal yang tadinya tanggal 12 mau nggak mau dimajukan tanggal 10, lakukan semua. Tetapi jauh-jauh hari sebelum tanggal 12 sudah dilakukan persiapan perencanaan itu dalam manajemen meeting ya untuk preventif. Kemudian yang kedua, persiapan spare part atau inventarisir. Yang ketiga, analisis tadi ya. Ada analisis berdasarkan ada daftar riwayat mesin segala macam, apa saja yang harus dilakukan ya. Yang keempat itu personil yang harus melaksanakan ya. Yang kelima, aksinya ya. Kemudian lakukan pencatatan berapa lama untuk lakukan perbaikan. Lebih lanjutnya nanti jam 1 nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya terima kasih Safwan. Rizko, sudah siap Rizko? Silakan Rizko. Ini Pak. Ya. Pak. Nomor berapa Rizko? Nomor 2 ya? Iya, nomor 2 Pak. Nomor 2, silakan. Tujuan perawatan. Ini aja Pak ya? Iya langsung. Tujuan perawatan merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keadalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Oke, ya. Jadi ya, tujuan dari perawatan itu yang tadi kamu sampaikan, meminimalisir tingkat kerusakan yang tidak terdeteksi ya. Jadi bagaimana mengembalikan fungsi normalnya menjadi fungsi yang baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya oke Rizko, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya siapa? Pandu sudah belum? Saya Pak. Ya, Noval dulu Pak. Sebentar, Rafif apakah sudah dapat Ya, Pak, nomor? saya, Rafif apakah sudah dapat nomor ininya, soalnya? Belum Pak. Belum, oke. Nah, di situ di chat itu Rafif ambil yang nomor ini nomor 10 ya. Nomor 10, istilah umum dalam perawatan ya. Istilah umum dalam perawatan. Oke. Iya Pak. Nah, oke, lanjut sekarang. Siapa tadi? Noval ya? Noval? Iya Pak. Ya, silakan. Nomor 8. Nomor 8. Apa nomor 8? Pertanyaannya, jelaskan perawatan korektif. Perawatan korektif merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima, atau suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan dan kemacetan yang terjadi berulang kali. Ya, oke. Itu yang diisi istilahnya dengan korektif. Jadi bahasa gampang saya, korektif itu adalah perbaikan. Ya, korektif itu adalah perbaikan. Jadi kalau misalkan preventif itu adalah perawatan, tapi di dalam perawatan juga ada perbaikan ya, jangan salah. Jadi yang itu hanya istilah. Wah, ini mesinnya kondisinya rusak, harus diperbaiki segera. Corrective maintenance. Oh, ini mesin ini masih normal, tapi akan kita rencanakan untuk lakukan preventif atau perbaikan. Nah, korektif juga, tetapi sifatnya korektif yang terencana. Itu ya, perbaikan. Jadi itu istilah. Jadi mengembalikan kondisi semula seperti awal dalam kondisi yang sebelumnya adalah rusak atau turun kualitas. Ya, bedakan mesin yang rusak dengan mesin yang turun kualitas. Kalau mesin rusak itu betul-betul tidak bisa digunakan. Ya, terlihat tidak bisa digunakan. Tetapi kalau turun kualitas yang kedua, itu adalah mesin itu tidak menghasilkan seperti performa awal. Contoh, kita naik sepeda motor baru, ya, kecepatannya gaspol itu 200 km per jam. Waduh, cepat sekali ya. Tetapi setelah 10 tahun
itu dia tidak rusak karena sering dipreventif, sering dirawat, tetapi speednya sudah tidak bisa 200 km per jam lagi, cuman jadi 100. Nah, itu adalah penurunan dari kualitas. Ya, nah itu bagaimana cara mengembalikan? Nah, itu harus dilakukan analisa mengapa dia turun kualitas. Ya, oke, lanjut. Siapa? Putra Ersa. Silakan Putra Ersa. Putra Ersa, silakan. Atau mau Rafif dulu? Pandu. Pandu sudah ya, Pandu ya? Pandu sudah kok. Putra Ersa nggak bisa masuk suaranya ya. Atau Rafif atau Pandu udah selesai kan? Pandu udah kok tadi. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan jawaban atas pertanyaan? Mungkin tapi belum memperoleh jawaban. Putra Ersa. Gimana? Masih belum bisa masuk nih. Ada kendala sama audionya Putra Ersa ya. Nggak apa-apa kalau emang kendala, itu sesuatu yang wajar. Ya, sesuatu yang wajar. Kalau memang masih ada kendala. Untuk Rafif gimana? Gimana Rafif? Sudah bisa menjawab? Saya nomor 10 ya Pak ya? Iya, betul. Nomor 10, silakan Rafif. Nomor 10 kan? Iya, betul. Istilah-istilah yang umum dalam perawatan. Ya. 1. Downtime. 2. Availability. 3. Check. 4. Facility register. Terus maintenance CC hall. Terus maintenance management, maintenance planning, overhaul, test, user, owner, vendor, shut-in, dan shutdown. Nah, itu istilah ya, itu istilahnya tadi seperti itu. Coba kalau Rafif sudah ketemu di situ, saya mau tahu apa istilah downtime ya. Downtime di situ apa istilahnya Rafif? Coba dibaca, apa itu? Apa artinya downtime di situ? Downtime itu apa Pak? Nah, downtime itu apa? Yo. Ya udah, kalau ada kesulitan. Jadi kalau pada saat mesin itu kondisi jalan, kemudian terjadi gangguan, rusak. Ya. Nah, dari titik 0 mesin itu berhenti sampai dengan berjalan kembali itu adalah downtime. Jadi jumlah satuan waktu dalam situasi kondisi mesin dilakukan corrective maintenance atau preventive maintenance. Itu adalah downtime. Jadi mesin dari stop sampai jalan lagi itu downtime. Misal, oh ini mesinnya berhenti 5 jam, ini 10 jam, ini berhenti cuma 2 jam. Nah, itu adalah downtime. Jadi waktu, satuan waktu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Penjelasan lebih lanjut nanti pukul 1 kita kumpul lagi. Sekarang sudah 30 menit berlalu ya. Belum 30 menit, tetapi nanti kita lanjutkan pukul 1 untuk pembahasan materi ini untuk menguatkan informasi. Ditambah nanti saya siapin satu materi lain ya untuk SPE kalau gitu. Nanti saya jelaskan kenapa saya assessment kalian seperti ini ya, tanya jawab seperti ini secara langsung. Ada tujuannya. Nanti saya jelaskan pukul 1. Terima kasih atas waktunya. Kumpul lagi sekitar pukul 1 siang setelah sholat zuhur, setelah kita makan siang, istirahat sebentar, kumpul lagi jam 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.